Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wa afidata qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Maghrib Masjid Khairuddin. Cocok merah. Malino wabil khusus Pak Imam tadi yang memimpin salat dan para pengurus. Tadi Pak Ketua ini sudah menyampaikan permohonan maaf karena rupanya tadi setelah kita sampai di sini duhur ya, diupayakan tadi panitia untuk konfirmasi bahwa ada rombongan dari Makassar. Tadi sudah disampaikan salah satu masjid di Kompleks Unhas Jalan Sunu Pak Imam. Melaksanakan kegiatan rutin ya. Kalau tidak salah kemarin itu bulan Januari ya, kita di Malino juga melaksanakan, tadi disampaikan nama, dia diberikan nomenklatur safari dakwah ya, silaturahmi sekaligus pada kesempatan ini ada kegiatan syukuran ya. Syukuran tadi di rumah Pak Prof Iqbal. Alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah pada malam hari ini waktu yang dihitung bersandar pada pergerakan bulan, kalau tidak salah sudah 28 Muharram. Kalau tidak salah 28 Muharram. Tinggal 2 malam lagi sudah masuk Safar. Ini berarti insya Allah kita sudah melakoni perjalanan kehidupan, menjalankan kehidupan ini dengan insya Allah hidup baru. Karena barang siapa yang Muharram tahun ini sama saja tahun kemarin berarti rugi Ki. Ya, karena begitulah informasi yang disampaikan Rasulullah bahwa barang siapa yang hari ini sama saja kualitas iman dan ketakwaannya, kualitas kehidupannya sama saja kemarin, sebenarnya itu rugi. Yang beruntung ketika pada saat ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Ya, kita sudah melewati 27 hari Muharram. Ya, mudah-mudahan kita sudah melakoni perjalanan hidup baru. Teman-teman rombongan ini ada beberapa tadi sudah disampaikan. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang insya Allah ketika kita berusaha mengoptimalkan atau memaksimalkan mengikuti sunnahnya, kita berpeluang untuk mendapatkan
cinta, ridha dan kasih sayang Allah, dan berpeluang besar untuk mendapatkan pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah Muhammad kepada hambaku, kepada umatmu, barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku dan berpeluang aku ampuni dosanya, perbanyaklah mengikuti sunnahku, sunnah Rasul. Nah, salah satu yang baru saja kita laksanakan adalah salat jamaah maghrib. Karena ini salah satu jalur untuk bagaimana kita meraih keberkahan kehidupan. Ketika tiba waktu salat, posisikanlah Allah lebih penting daripada yang lain. Kecuali ada memang yang tidak bisa ditinggalkan. Kecuali profesi dokter yang sementara mengoperasi pasien tidak bisa. Tetapi sepanjang normal, ibu-ibu jangan makin dulu nonton sinetron. Yang paling banyak godaan ini HP. Sudah wudu, mau sholat, pergi lagi baca WA. Ya meskipun secara fikih itu tidak membatalkan wudu, tetapi menurut guru Taqi Haji Nasaruddin Umar, sudah menghilangkan energinya wudu untuk kita berdiri sholat dan mengharapkan kehusuan dalam sholat. Jadi wudu katanya itu merupakan satu rangkaian. Jadi sebaiknya kalau sudah wudu jangan dulu bicara, jangan cerita, jangan buka WA. Sekali lagi ini HP luar biasa godaannya. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Tadi saya sampaikan bahwa selain safari dakwah, kita rangkaikan dengan acara syukuran. Karena kalau kita telusuri dalam Al-Quran, ada dua sifat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersyukur dan bersabar. Bersabar itu malah indikator kebersamaan dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku selalu bersama hamba-Ku yang bersabar. Yang kedua adalah bersyukur. Saya mencoba menelusuri kata syukur dalam Al-Quran. Itu saya temukan 73 kali diulang dengan kata dasar shin, kaf, ra. Fahimam ya? Cocok aja. Tetapi yang bermakna syukur, berterima kasih itu ditemukan 46 kali. Nah, dari 46 kali ini ada 4 kali diulang oleh Allah, qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Coba nanti koreksi zaman sekarang kita yang kena ini. Salah satunya tadi ayat yang saya baca di mukaddimah. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wajah alalakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Aku berikan penglihatan, pendengaran dan akal pikiran kepada hamba-Ku, tapi sayangnya hanya sedikit yang mensyukuri. Tadi mungkin ada kaitannya apa yang disampaikan Pak Ustaz yang kultum tadi, Pak Imam tadi, mohon maaf tadi ini waktu kita sholat di sini berdiri juga ada juga yang berdiri kultum. Dan yang menarik pembahasannya karena nasihat yang paling kuat untuk bagaimana menyadarkan manusia adalah kematian. Tadi menarik yang disampaikan bahwa salah satu yang disepakati bahwa kematian itu adalah kembalinya. Ada yang mengatakan kembalinya jiwa. Ada yang mengatakan kembalinya ruh. Kalau yang jelas berpisahnya badan dan jiwa. Dan yang bertanggung jawab, mohon maaf kalau menurut saya bertanggung jawab itu kepada Allah adalah jiwa. Karena ruh tadi itu adalah hakikatnya adalah itulah bagian darinya. Dalam tanda petik. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruh
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wa afidata qalilan ma tashkurun. Ini ayat juga yang saya coba gunakan sebagai referensi bahwa hakikatnya manusia dihadirkan di permukaan bumi ini memiliki potensi dasar yang sama. Semua bisa menjadi imam, semua bisa menjadi profesor. Karena potensi itu kita miliki, semuanya bisa jujur, semuanya bisa adil. Yang tidak bisa maha jujur, maha adil, dan maha cerdas. Karena kita memiliki sebenarnya potensi ilahi dalam tanda petik. Sehingga kualitas jiwa nanti yang akan dipanggil khusus oleh Allah, berpisahnya nyawa dengan badan dengan panggilan terhormat, sampai sejauh mana jiwa itu mendekat pada kualitas ruh. Kalau menurut saya tidak mungkin berimpit, karena tidak mungkin tadi maha adil, maha jujur, maha adil. Tetapi makin dekat ke situ, makin mulialah manusia, makin tinggilah kualitas jiwanya manusia. Makin menujulah jiwa manusia itu kepada jiwa al-mutmainnah, yang akan mendapatkan sapaan terhormat ketika berpisah antara nyawa dengan badannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini semua kita cita-citakan karena hakikat kehidupan ini berawal dari mengaku di hadapan Allah sebagai hamba dan mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Bagaimana pengakuan kita? Kapan mulai mengaku? Mulai dalam rahim sudah mengaku maki. Jadi saya katakan tidak ada alasan itu kita tidak menyembah. Karena kita tidak keluar dari rahim itu kalau kita tidak pernah bersumpah di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Rabbmu? Rabb di dalam Al-Quran itu diulang 981 kali. Minimal surah ini yang kita pahami ini. Kita sudah semua mengakui Rabb. Bukankah aku ini Rabbmu? Kita sudah pernah menjawab bala syahidna. Betul. Engkau Tuhan, aku makhluk. Engkau Tuhan, aku hamba dan siap menghambakan diri. Jadi sekali lagi bahwa saya katakan, apapun alasan kita, tidak ada jalan untuk kita tidak menyembah. Karena kita sudah bersumpah. Bagaimana bentuk penyembahan? Ya tergantung agama. Apakah agama itu karena keturunan atau agama itu karena kita pilih? Kalau Ustaz Sulaiman ini agama pilihan. Tapi terkadang saya merenung. Beliau lebih menguasai Al-Quran daripada kita ini berislam dengan mulai dari nenek kita. Jadi saya ulang, apakah agama itu pilihan atau turunan? Terikat pada rukun. Berarti kita terikat pada rukun Islam. Yang dilandasi oleh rukun iman. Nah itulah nanti makin kuat iman yang melandasi kita berislam, makin mantaplah kita berislam. Kayaknya begitulah bocoran Allah, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya makna ayat ini adalah peta jalan kehidupan untuk kita bagaimana meraih keselamatan dunia akhirat. Itu diperbaiki bagaimana iman selalu ditingkatkan dari ilmu yakin menuju pada hakul yakin. Ya, kemudian jadikan dasar iman itu sebagai fondasi dari amalan, baik amalan yang terkait dengan ibadah maupun amalan yang terkait dengan muamalah. Baik amalan yang terkait dengan ibadah mahdah maupun ibadah ghairul mahdah. Semuanya itu dia bisa berkualitas ketika dilandasi dengan iman. Kita berprofesi dengan iman. Satu saja. Kita hakul yakin bahwa Allah itu maha melihat. Baru kita berniat Allah itu sudah tahu. Itu kan bahasanya dalam Al-Quran. Sekarang dalam kehidupan kita ini, apakah betul kita tampil dengan yakin bahwa kita selalu dilihat oleh Allah? Ini baru satu kata saja. Karena kalau ini sudah terbangun di kesadaran kita, inilah yang mengeliminir perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah kita kaji Allah Ta'ala.
Aku dilihat oleh Allah. Itu baru satu. Kata Allah dalam Al-Quran itu 2699 kali. Baca itu sambungannya kalau mau mengenal Allah. Karena Allah memperkenalkan dirinya melalui 3 jalur. Yang pertama, dia memperkenalkan dirinya melalui kitab suci Al-Quran atau ayat-ayat qauliyah, dan dia memperkenalkan dirinya di luar diri kita dan di dalam diri kita. Wa fil ardi ayatun limukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku. Tadi kita sudah berdiri di sana. Sebenarnya itu kita bertafakur dan bertadabbur, melihat betapa sungai di bawah itu. Kita merenung tadi itu, air sungai itu adalah dari mata air. Dari mana mata air itu? Itu sebenarnya dia dibentuk dari hujan. Dari mana air hujan itu? 75% berasal dari laut. Yang berasal dari laut itu dirubah oleh Allah untuk menjadi air tawar, tidak asin lagi, tidak cela lagi. Cocok merah bahasa Makassarnya, tidak cela. Oh, maaf. Masya Allah Pak Prof, saya ulang lagi ini waktu kemarin itu. Saya sudah 35 tahun mengajar ilmu hujan. Barulah saya sadar, Masya Allah, hujan adalah bentuk rahman kasih sayangnya Allah kepada hambanya, merubah air asin menjadi air tawar. Karena menurut hasil penelitian 75% air di permukaan bumi itu CLA, Allah mengangkat karena adanya matahari memanaskan air itu, kemudian menguap. Dia simpang itu garamnya untuk dimakan, dikonsumsi untuk kesehatan. Dia angkat naik menjadi awan, kemudian awan itu digiring ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak ada angin yang menggiring awan itu jatuh di atasnya Malino, bagaimana bisa airnya laut itu bisa naik ke Malino? Kemudian diturunkan, itulah menjadi mata air Prof tadi yang luar biasa di sana. Mata air yang mengalir terus. Dan itulah yang menumbuhkan tanaman. Itulah yang kita minum. Karena tanaman tidak bisa tumbuh kalau air itu asin. Luar biasa sekarang ilmu pertanian mencari tanaman yang bisa tahan. Paling ada yang bisa sedikit tahan. Yang tahan sekali itu kayu bakau. Tetapi tidak ada yang bisa makan bakau. Masya Allah. Pantaslah kalau Allah bertanya kepada hambanya di surah Al-Waqiah 68-70. Di 68 itu Allah bertanya, biasa jika berpikir kalau minum air minum. Dia tanya kita begitu. Kemudian di surah Al-Waqiah 69 Allah lanjutkan pertanyaannya, kamu yang menurunkan air itu dari awan atau aku yang menurunkan? Yang mengantar kita merenung ayat 70. Seandainya aku akan jadikan air hujan itu asin terus, aku jadikan asin terus, falaula tashkurun. Kenapakah kamu tidak bersyukur? Dan mohon maaf, di surah kedua 172, bentuk kesyukuran kita mensyukuri nikmat Allah adalah pembuktian bahwa kita memang hanya bertuhan kepada Allah. Begitulah bahasa ayatnya. Ini baru tekstual ini. Syukurilah nikmatku kalau memang kamu hanya menyembah kepada aku. Berarti kesyukuran itu sebenarnya terkait dengan pentauhidan sejati kepada Allah. Kita ditanya. Saya kembali bahwa ada 4 ayat yang terkait dengan pernyataan Allah, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Yang pertama tadi ya, ada 3 ayat yang terkait dari pemanfaatan, penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. 3 ayat di surah 23:78, 3:29 dan 69:23. Aku ciptakan penglihatan, pendengaran, dan kalbu, akal pikiran. Qalilan, hanya sedikit yang mensyukuri.
Karena bentuk kesyukuran itu salah satu definisinya memanfaatkan alat itu demi untuk mendapatkan ridha. Memanfaatkan alat itu sesuai dengan peruntukannya berdasarkan standar-standar Tuhan. Nah ini kalau Ustaz Hidayah kan biasa bertanya, apa fungsinya mata? Berteriak jemaah melihat. Kalau fungsinya mata hanya melihat, elang juga melihat, kambing juga melihat. Fungsinya mata bagi manusia melihat yang baik-baik. Makanya ada ayat tersendiri untuk mengatur penglihatan baik laki-laki maupun perempuan, kan ada ayatnya Pak Ustaz ya. Hendaklah setiap diri itu menjaga pandangannya, ada. Kemudian satu ayat di surah ke-7 10, Al-A'raf 10 itu Allah menyampaikan, aku tempatkan kamu di bumi dan aku berikan, aku siapkan semua fasilitas untuk kehidupanmu. Tetapi qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur. Coba, hanya sedikit. Mari koreksi diri kita, jangan sampai kita masuk di sedikit itu. Kalau Allah menyampaikan hanya sedikit yang bersabar, minta doa kita masuk di golongan itu. Tapi kalau Allah menyampaikan sedikit hamba aku bersyukur, jangan kita minta doa masuk ke golongan sedikit itu. Bahkan di surah Al-Baqarah kan disampaikan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Seluruh yang ada di muka bumi ini aku ciptakan sebenarnya untuk umat manusia. Makanya manusialah diberikan fungsi untuk mengelola alam ini sebagai khalifah. Inni jailun fil ardi khalifah. Tapi jangan lupa, bukan hanya sekadar khalifah, untuk memakmurkan bumi. Surah ke-30 ayat berapa itu? Kalau tadi ini kan kita dihadirkan di bumi ini sebagai khalifah kan surah ke-30. Tetapi bukannya sekadar khalifah, tetap di ayat 30 ayat berapa itu saya lupa, untuk memakmurkan bumi. Jadi kalau ada orang pertanian mengembangkan teknologi pertanian, tidak memperhatikan kelestarian alam, itu tidak sesuai dengan apa kata Tuhan untuk meramu ilmu dan teknologi pertanian. Makanya Pak Ketua, saya juga baru sadar karena belum mimpi saya untuk berdiri di mimbar waktu saya pengukuhan guru besar. Rupanya dasar pemikirannya di materi pengukuhanku itulah mungkin yang mengantar saya berdiri di mimbar. Saya tidak pernah juga bayangkan itu. Judul orasi ilmiah saya waktu itu agroekoteknologi, membangun pertanian dan peradaban masa depan. Ada dua yang saya redefinisi di situ. Yang pertama definisi pertanian yang diajarkan saya mulai dari S1 sampai doktor, bahwa pertanian itu memanfaatkan sumber daya alam untuk memaksimalkan produksi. Itu yang merusak itu. Kurobe waktu itu maksimal saya ganti menjadi optimal. Kenapa? Harus memperhatikan dua aspek lain, bukan hanya produksi, kelestarian alam dan kesehatan konsumen yang memakan itu. Rupanya itu yang mengatur cara berpikir saya sampai sekarang. Baru saya tahu juga. Sehingga keluarlah ada gagasan spiritualisasi lingkungan, spiritualisasi ekologi, spiritualisasi pertanian. Yang kedua yang saya redefinisi waktu itu adalah definisi tanah subur menjadi tanah sehat, Pak Ustaz. Soil fertilizer menjadi soil health. Karena apa artinya tumbuh tanaman itu subur? Kata dia mengandung minimal itu 3 logam berat. Ada CD, ada Fe, ada CD, Hg, ada satu lagi. Ada 3 itu berbahaya sekali kalau masuk dalam tubuh. Makanya ini Malino ini kan terkenal dengan produk sayur. Petaninya harus disentuh, jangan hanya produksi kau kejar. Karena inilah pertanggungjawaban dunia akhirat juga. Disemprot macam-macam. Kemudian di sayuran nanti itu muncul itu tadi logam-logam berat, itulah memicu kanker, memicu penyakit-penyakit yang berbahaya dalam tubuh. PB, Hg, kemudian CD 3. Itu berbahaya sekali. Makanya saya robah definisi tanah subur menjadi tanah sehat. Insya Allah kalau dia sehat itu subur. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan. Bagaimana settingnya Pak? Ada tanya jawab? Ada tanya jawab ya. Nah itu tadi. Jadi
Tadi yang 46 kali diulang itu ada tadi 4 ayat yang saya temukan hanya sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Kemudian mengapa kamu tidak bersyukur? Itulah tadi di Al-Wakil 5670. Ini satu-satunya saya lihat langsung tanda tanya dalam Al-Quran itu. Allah bertanya, kenapa kamu tidak mensyukuri hujan itu? Dan kalau agar kamu bersyukur banyak sekali, la'allakum tashkurun. Surah kedua 52, 58, 185. Nah, termasuk aku turunkan Al-Quran untuk menjadi panduan kehidupan, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi mengkaji Al-Quran itu Pak Sekjen, bagian dari bentuk kesyukuran Pak, dan itu perintah. Mentadaburi Al-Quran perintah. 4 kali diulang itu, lihat tadabburun Al-Quran, 4 kali tadabbur, merenungkan Al-Quran. Jadi saya definisikan itu tadabbur, kemampuan kita untuk membaca ayat, kemudian kita hubungkan dengan alam yang dibicarakan ayat itu. Contoh tadi hujan dipertemukan dengan Al-Waqiah, itulah tadabbur yang mendalam. Nah, kemudian yang lainnya ini motivasi 27-40, barang siapa yang bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya. Nah, ini menjadi motivasi. Apapun yang kita syukuri sebenarnya itu akan kembali kepada diri kita. Mensyukuri jantung kita, insya Allah dia akan normal terus. Tetapi kalau kita tidak pernah sadar betapa jantung tidak pernah berhenti bertasbih, sedikit saja terganggu oksigen masuk, sudah kacau jantung kita. Kita tidak pernah sadar bahwa oksigen yang dipompa paru-paru itu berasal dari tanaman, sehingga seenaknya saja kita merusak tanaman. Hati-hati, jangan sampai kembali lagi corona. Karena beratus-ratus tahun masyarakat, dia hanya katakan gratis di oksigen. Allah memperlihatkan, dibeli oksigen kemarin sampai krisis tabung. Ada yang dipanggil oleh Allah karena Allah memperlihatkan, karena habis oksigen dijual di rumah sakit Unhas. Itu saya ulang lagi, kalau itu oksigen dengan nitrogen saja dihitung, 2 unsur saja sudah hampir 100 juta per hari dibutuhkan satu manusia. Dan kita butuh 16 unsur. Kalau mau lengkap Pak 92 unsur. Pantaslah kalau Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Niscaya kamu tidak bisa hitung. Itu baru belum masuk ke organ. Ya, baru tadi unsur-unsur ini masuk ke jantung, berapa harganya jantung. Ya, saya kira itu mungkin karena bisa ada diskusi, ya. Dan sekali lagi Pak Imam dan jamaah masjid, pengurus, mohon maaf kalau tadi saya bertanya-tanya juga, rupanya kayaknya tidak ada ya komunikasi sebelumnya. Nah, rupanya tadi Pak Ketua coba cari waktu kita salat duhur, semuanya tidak ketemu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dia terekam insya Allah di dinding ini menjadi saksi. Karena apa yang kita lakukan itu dia terekam pada 3 tempat. Yang pertama terekam pada memori saya, memori teman-teman. Kemudian jangan lupa dia terekam pada seluruh sel-sel tubuh kita. Dan dia terekam di alam ini. Pantaslah kalau ayat mengatakan bahwa di akhirat itu nanti bukan ini bicara, karena ini terekam di sel. Itu ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Bukan hanya terekam di memori, tapi terekam semua di sini dan terekam di alam ini. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.